Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan dari NIM 19089003, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen olahraga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar. Yang pertama, pengertian manajemen olahraga. Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen olahraga, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Yang berikutnya yaitu manajemen olahraga. Diketahui bahwa manajemen olahraga adalah bidang usaha yang berhubungan dengan olahraga dan rekreasi. Manajemen olahraga melibatkan kombinasi keterampilan apapun yang sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengarahan, kepemimpinan, atau evaluasi organisasi, dan bisa juga disebut sebagai bisnis apapun dalam bidang olahraga. Yang kedua, pendekatan manajemen. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan. Pendekatan ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman tulang manajemen melalui pembelajaran pengalaman dari para manajer yang lalu, yang biasanya dicapai melalui sejumlah kasus yang suatu transfer tentang pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman. Berikutnya, pendekatan berdasarkan perilaku individu. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antara perorangan di dalam organisasi-organisasi dengan fokus para individu dan motivasi mereka. Berikutnya, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi, dan bukan pada hubungan-hubungan antar perorangan mereka. Berikutnya, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Pendekatan ini gabungan antara pendekatan individu dan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antara manusia sebagai sistem-sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam upaya mereka mencapai tujuan-tujuan bersama tertentu. Yang berikutnya, pendekatan situasional. Pendekatan ini mempelajari perilaku manajerial sebagai suatu reaksi terhadap sekelompok keadaan tertentu, dalam upaya mencapai sejumlah praktik-praktik manajemen yang dianggap paling tepat guna menghadapi situasi tertentu. Berikutnya, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini mempelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan ini mempelajari mengenai masalah individu, kelompok, dan lingkungan agar dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Berikutnya, pendekatan kombinasi. Pendekatan ini merupakan untuk menyatukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori, dan teknik-teknik yang menjadi landasan praktik manajemen dengan jalan mengaitkan mereka dengan fungsi-fungsi para manajer. Berikutnya, pendekatan sosioteknik. Jadi, pendekatan ini menekankan perlu dipertimbangkannya sistem-sistem sosial dan sistem teknik secara simultan dalam praktik manajemen. Mengingat bahwa sistem teknik mempunyai pengaruh besar atas sistem sosial organisasi. Yang berikutnya, pendekatan teori keputusan. Pendekatan ini menerapkan pengambilan keputusan sebagai sebuah tanggung jawab untuk semua manajer, dan difokuskannya perhatian pada pengembangan pemikiran manajemen sekitar proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu pendekatan pusat komunikasi. Pendekatan ini memandang manajemen sebagai sebuah proses yang dapat melalui model-model matematikal yang menyatakan elemen-elemen dasar suatu problem
dan yang dapat menyediakan alat-alat untuk mengevaluasi solusi problem tersebut. Yang ketiga, unsur dan tujuan manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu man atau sumber daya manusia. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar di perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Berikutnya, material atau bahan. Di dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang berikutnya adalah mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Mengapa? Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima yaitu metode. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran. Fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Menurut Gordon Rowland tahun 1993, perencanaan bukan hanya sebuah proses pemecahan solusi, tapi juga membentuk lebih memahami permasalahan itu sendiri. Ada beberapa tujuan planning atau perencanaan, diantaranya yaitu untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Dan yang terakhir, untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Berikutnya, organizing. Organizing ini bisa juga disebut sebagai pengorganisasian, yaitu merupakan kegiatan pengelokasian dan mengkombinasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa fungsi organizing dan atau pengorganisasian, yaitu yang pertama dipakai untuk pengelompokan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk pemenuhan rencana. Yang kedua yaitu proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Yang ketiga yaitu manajer dapat menentukan anggota kelompok penanggung jawab hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Yang berikutnya controlling. Controlling, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Hadi Broto, controlling atau pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Berikutnya budgeting atau pembiayaan. Pembiayaan menurut M. Safi Antonio merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisi unit. Adapun fungsi pembiayaan atau budgeting yaitu
Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Pembiayaan sebagai jembatan untuk mendapat pendapatan nasional. Dan yang terakhir, pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu motivating, yaitu mengarahkan atau mendorong perilaku sumber daya manusia ke arah tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, manajemen sebagai ilmu dan seni. Bagaimana diketahui manajemen sebagai ilmu, yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan membuat sistem kerja sama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Berikutnya, manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni juga dipandang sebagai sebuah seni mengingat mengapa diperlukannya berbagai keterampilan dan sikap yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, terutama dalam hubungannya dengan unsur manusia. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen olahraga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.